Utama Karya menyampaikan dari 74 kilometer kita investasi kira-kira 12 triliun, kita harapkan ya secepatnya selesai. Sudah sejak kapan Le dengar soal isu Jokowi yang hobi jual-jual aset negara? Pasti udah lama kan? Belakangan rame lagi Jokowi dibilang jual berbagai aset jalan tol yang susah payah dibangun negara. Gosip-gosip model begitu tidak lain dan tidak bukan adalah hoax. Isu penjualan aset jalan tol ini sebenarnya bermula sejak tahun 2017 ketika PT Waskita Karya berencana melepas saham sejumlah ruas jalan tol. Jadi, di sini yang dimaksud adalah penjualan saham, bukan serta-merta menjual secara harfiah seperti kalau kita jualan gorengan. Kata jual di sini memang seringkali disalahartikan oleh masyarakat sebagai penjualan aset fisik. Padahal, yang dijual oleh BUMN kepada swasta bukanlah asetnya, melainkan konsesi atau hak pengelolaannya. Sementara asetnya, yang umumnya berupa jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lainnya tetap dimiliki oleh negara sampai kapanpun. Makanya, kata jual di sini lebih dekat dengan pengertian divestasi atau gampangnya yaitu pengurangan aset baik finansial atau barang. Jadi jelas, hoax yang beredar di publik soal penjualan aset tidak bisa dipercaya. Lagian, kalau presiden dituduh menjual aset, tapi kenapa pembangunan jalan tol di era pemerintahan Presiden Jokowi berlangsung masif? Coba lihat saja wilayah Sumatera Utara yang sudah mulai banyak dibangun jalan tol. Hal ini membuktikan kalau presiden nggak hanya fokus untuk pembangunan di Pulau Jawa saja. Semua wilayah mendapatkan perlakuan yang adil, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Makanya, abang, kakak, tulang, nantulang, opung, semuanya deh yang ada di sekitar Medan kini semua makin gampang. Mau ke bandara dan pelabuhan, bus, nyampe. Mau round-round juga makin asik. Ya karena jalan tol ada di mana-mana. Jalan tol Indonesia semakin panjang. Ruas-ruas baru bermunculan. Kabar baiknya, jelang Natal dan Tahun Baru ini, ruas tebing tinggi Indrapura akan difungsikan. Itu artinya, dari Medan ke Kisaran jaraknya sekitar 80 km, yang dulunya 3-3,5 jam, sekarang bisa 1 jam saja. Mau ke Pematang Siantar pun mudah, karena bisa lewat tol sampai tebing tinggi. Sumatera Utara saat ini memiliki jalan tol, yaitu dari Binjai, Medan, Kuala Namu, sampai Indrapura. Bentar lagi nyambung ke Kisaran dan pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara. Akses tol ke Siborong-Borong? Belum. Tapi di sana sudah ada bandara internasional yang panjang runway-nya hampir 3.000 meter. Kalian bisa jalan ke Siborong-Borong, terus ke Danau Toba lewat jalan udara. Kalau mau jalur darat, nggak salah juga karena jalan dari Kisaran, Parapat, sampai Siborong-Borong sudah lebih lebar, rata, dan mulus. Kembali lagi ke jalan tol. Bukan hanya di jalur tebing tinggi Indrapura, jalan tol baru difungsikan. Ada berita baik bagi kalian yang suka jalan. 10 ruas jalan tol baru difungsikan sekaligus. Ada yang di Aceh, Sumut, Bengkulu, DKI, Jawa Barat, hingga Semarang Demak di Jawa Tengah. Pada era Jokowi, pembangunan jalan tol digaspol. Pada awal 2022, sudah ada 2.499 km jalan tol, dan di awal 2023 nanti kemungkinan sudah tembus 2.900 km. Selama 80 tahun, naik 3,8 kali lipat. Bahkan, bisa sampai akhir 2024 nanti, jalan tol terbangun dan beroperasi setidaknya sampai 3.500 km panjangnya. Kapasitas jalan tol di Malaysia kini sudah jauh tertinggal di belakang. Manfaat jalan tol tak perlu dibahas panjang lebar. Jutaan orang sudah merasakan bahwa perjalanan darat ke banyak destinasi makin cepat, makin mudah, dan relatif lebih murah. Secara umum, orang sepakat bahwa biaya logistik lebih ekonomis. Di tengah perkembangan yang menggembirakan ini,
kita masih sering mendengar pandangan para selebritas politik terus mencoba merecehkan pentingnya jalan tol. Ada pula yang berlagak marah-marah terkait jalan tol yang dioperasikan oleh swasta. Apa yang salah? Tak ada salahnya kita menengok sejarah jalan tol di tanah air yang baru dimulai tahun 1979 dengan hadirnya tol Jagorawi. Namun, perkembangannya lamban karena terbatasnya investasi pemerintah. Baru kemudian, swasta diizinkan berinvestasi sejak pertengahan 1980-an. Maka, muncullah jalan tol di kota Jakarta dan jalan tol Merak Jakarta dan seterusnya. Namun, Krismon 1998 membuat pembangunan jalan tol terinterupsi. Era reformasi, jalan tol digenjot lagi. Namun, sampai 2007 ada 553 km jalan tol di Indonesia dan 25% dioperasikan oleh swasta. Selebihnya oleh BUMN melalui PT Jasa Marga. Jadi, intinya secara hukum, swasta itu boleh investasi di jalan tol. Saat ini sejumlah swasta juga mengoperasikan beberapa ruas jalan tol. Pemain lama seperti PT Citra Marga Nusapala dan PT Astra Infratol Road, investor jalan tol sejak era 1990-an masih terus aktif bahkan berbiak, meski pemilik sahamnya berubah. Saat ini ada 33 badan usaha yang mengoperasikan 66 ruas tol di Indonesia. Yang dominan masih BUMN yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan PT Jasa Marga, PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, dan Waskita Karya. Adalah hal yang biasa bila investor jalan tol itu melego sebagian sahamnya, baik di pasar modal atau mengalihkan saham ke mitra strategisnya. Itu sah-sah saja. Hal yang sama juga akan dilakukan oleh BUMN-BUMN kita. Sebagian saham mereka dijual ke swasta. Sama halnya seperti BUMN Waskita Karya yang akan menjual sahamnya. Divestasi istilah bisnisnya. Yang mau dilepas ialah saham mayoritasnya di 5 ruas jalan tol, antara lain di ruas Cisumdawu dan Pemalang Batang, Jawa Tengah. Targetnya bisa meraup 23 triliun rupiah dan penjualan dilakukan tahun 2025 nanti. Investor asing boleh beli, kenapa tidak? Yang dipindah tangankan dalam jual beli jalan tol itu hanyalah hak kelolanya. Ke-33 badan usaha yang kini mengelola jalan tol itu sesungguhnya hanya memiliki hak kelola dalam jangka tertentu, taruhlah 25-30 tahun. Setelah waktu kontrak berlalu, jalan tol itu kembali ke negara. Jadi nggak mungkin jalan tol itu dibawa kemana-mana. Waskita Karya merasa perlu menjual sahamnya agar dia bisa melunasi hutangnya di sindikasi bank, seraya menyiapkan modal usaha baru. Hasilnya untuk dibikin jalan tol lagi. Dengan demikian, jalan tol kita akan semakin panjang dan terus semakin panjang. Manfaatnya sudah pasti banyak. Sudah tahu kan sekarang alasan pelepasan saham ini? Jadi buat apa dinyinyirin? Sudah jelas kok. Kalau ada dampak positif yang signifikan dari kebijakan yang diambil ini. Makanya, jangan terlalu bebal sampai sebar hoax yang gak masuk akal. Mikirlah.